Sekolah Minggu yang baik hati, mari kita mempersiapkan Alkitab kita untuk mendengarkan cerita Alkitab pada minggu ini. Inang mau ajak kita semuanya berdoa, semua melipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, semua harus duduk dengan manis. Kita mau berdoa, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang menjagai kami, menyertai kami dalam setiap aktivitas kami setiap hari. Pada hari Minggu ini kami kembali memuji Engkau dan akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, pimpin dan ajari kami supaya kami mau memakai telinga untuk mendengar, hati kami terbuka untuk menyimpan dan mau menerima firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Cerita Alkitab pada minggu ini tertulis di mana ya? Kalau yang minggu lalu menceritakan tentang perjalanan Yesus dan kali ini masih tetap tentang perjalanan Yesus, tetap juga bersama dengan murid-muridnya. Tapi ini ada pengkhususan, yaitu tentang Petrus menyangkal Yesus. Nasnya tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 56 sampai dengan 62. Lebih sedikit nasnya dibandingkan minggu lalu. Mari kita buka Injil Lukas pasal 22 ayat 56 sampai dengan ayat 62. Demikian firman Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Siapakah tokoh yang dibicarakan tadi? Tokoh utamanya tentu saja Yesus. Namun ada satu orang murid Tuhan Yesus yang berbuat tidak baik atau berbuat jahat. Siapakah namanya? Namanya adalah Petrus. Apa yang dia lakukan? Petrus menyangkal Yesus. Apakah arti dari menyangkal? Menyangkal itu artinya mengingkari, tidak mengakui, membantah, menentang, menyanggah, tidak membenarkan segala tuduhan. Itulah arti kata dari menyangkal. Pernahkah anak-anak sekolah minggu menyangkal Yesus?
Pernahkah anak sekolah minggu mengingkari bahwa dia bukan anak Tuhan? Kadang ada juga orang dengan versinya, dengan caranya sendiri menyangkal Yesus. Bagaimana? Misalnya ini dia sedang makan keluar, terus bersama dengan teman-temannya. Tahu-taunya teman-temannya itu rata-rata bukan agama Kristen. Terus karena dilihatnya orang-orang pada berdoa menurut agamanya masing-masing dan kebanyakan bukan dari agamanya, akhirnya dia tidak berdoa karena dia malu menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen atau anak Tuhan. Dia malu, hanya aku sendiri, mana mungkin, kira-kira demikian. Ini juga berarti seseorang yang membantah atau sedang tidak mengakui bahwa dia adalah orang Kristen atau anak Tuhan. Maka Inang katakan sekarang, jangan malu menjadi orang Kristen. Jangan malu menjadi anak Tuhan. Tunjukkan sikapmu berdoa, tunjukkan sikap atau perbuatanmu setiap hari yang menunjukkan bahwa engkau anak Tuhan. Hidup di dalam kesetiaan mengikut Tuhan. Kita bisa menyanyikannya dengan nyanyian, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi jangan ada yang mengingkari bahwa dia adalah anak Tuhan atau orang Kristen. Nah, di sini Inang mau tunjukkan ada beberapa yang boleh kita perhatikan dari gambar ini. Ada salib, kemudian ada ayam yang berkokok. Yang ketiga adalah ada gambar seseorang, namanya adalah Petrus. Apa artinya ini? Ini menyimpulkan bagaimana cerita Alkitab kita pada hari ini. Mengapa ada ayam berkokok? Begini ceritanya. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Tega sekali Petrus ya. Dia yang dekat dengan Tuhan Yesus, mendengar pengajaran Yesus, dan juga Yesus mengasihinya. Tapi Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Inang sendiri sedih melihatnya. Seharusnya kalau sudah dikatakan sebagai murid, dia harus setia mengikut Tuhannya, Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena dia menyangkal Yesus, akibatnya Yesus pun dalam kesendirian harus menanggung dosa-dosa manusia, termasuk dosa-dosa orang yang mengkhianati Yesus, orang-orang yang menyangkal Yesus, yang berbohong, yang mengucapkan saksi dusta, mengingkari,
orang-orang yang mencuri, orang-orang yang berkhianat, semuanya itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Namun ketika ayam berkokok tadi mengingatkan Petrus, dia mengingat Tuhan Yesus kan sudah pernah mengatakan ini waktu kami makan bersama. Akan ada ayam berkokok 3 kali. Ini menandakan bahwa seseorang sedang menyangkal dia. Siapakah itu? Yaitu Petrus. Ternyata Petrus pun diingatkan dan dia pun memalingkan wajahnya karena dia malu dan menyesali dan dia pun bersedih. Anak-anak sekolah minggu yang baik hati, mungkin kita juga pasti pernah melakukan kesalahan atau kita pernah melakukan kejahatan atau dosa yang kita perbuat. Coba diingat-ingat mulai dari hari Senin sampai kepada hari Minggu, apa-apa saja yang sudah dilakukan yang menyakiti hati orang tuanya, sampai sebenarnya orang tuanya itu mau menangis karena melihat anaknya itu sangat bandel sekali, sangat nakal sekali. Namun seperti Petrus dikatakan di ayat 62, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini ada bentuk penyesalan. Seseorang yang telah melakukan dosa, hendaklah ia menyadarinya, mengakui kesalahannya, dan yang paling utama adalah memohon ampun kepada Tuhan. Meskipun Tuhan itu rela disalibkan karena dosa-dosa manusia, namun Tuhan juga menginginkan anak-anak sekolah minggu untuk mau menyadari kesalahan dan membuang dosa itu sejauh-jauhnya, dan dia pun atau kita pun dapat berbuat baik, menjadi orang yang lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Ya kan? Seperti lagu yang mengatakan, Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Pure. Jadi benar-benar dibuang dosanya, kemudian kita pun menerima pengampunan dosa. Jangan ditiru seperti si Petrus yang menyangkal Yesus, karena ini tidaklah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk cerita Alkitab yang sudah kami dengarkan mengenai Petrus yang menyangkal Yesus. Tuhan, kami juga telah mendukakan hati-Mu, membuat Engkau bersedih karena perilaku kami setiap hari yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan pada saat ini, ampuni dosa pelanggaran kami, dan biarlah Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana mengikut Yesus dengan setia, tidak malu menjadi orang Kristen, tidak malu menjadi anak-anak-Mu, tetapi kami tetap bersaksi dengan benar dan kami berperilaku yang baik pula yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami semuanya, berkati orang tua kami, guru-guru sekolah minggu dan seluruh para halado. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus. Amin.